Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari FRI 112 akan mempresentasikan final report dari studi kasus CV Tropan pada praktikum APSI. Oke, anggota dari FRI 112 sendiri, yang pertama ada saya sendiri yaitu Irsyad Thalib Abdillah. Lalu ada teman saya Artamevia Salsabila, dan ada teman saya juga Mia Amelia. Nah, untuk studi kasusnya, Civitropan merupakan suatu perusahaan yang merencanakan produksi berupa troli penyimpanan. Civitropan memutuskan untuk membuat sebuah sistem informasi yang dapat mengelola produksi. Perusahaan ini akan membuat sistem berbasis web yang diharapkan dapat memudahkan staf untuk membeli material, mengelola transaksi, dan melakukan pengadaan secara online. Hal yang pertama kali perlu dilakukan adalah membuat bisnis proses. Dalam suatu perusahaan memiliki beberapa staf atau beberapa divisi yang berbeda. Dengan beberapa staf tersebut, Civitropan menginginkan suatu wadah untuk mengetahui beberapa informasi mengenai apa yang dilakukan oleh para staf tersebut. Meninjau dari rencana yang ingin dilakukan, maka dibutuhkan daftar kegiatan berupa diagram yang akan digunakan sebagai panduan dalam pembuatan web. Oke, untuk tujuan perencanaan sistemnya sendiri, yang pertama untuk mempromosikan produk troli penyimpanan menggunakan media website yang berbasis online, dan yang kedua untuk menjual produk troli penyimpanan secara online melalui media website. Untuk manfaat perancangan dari sistemnya, yang pertama dapat memperkenalkan produk troli penyimpanan lebih luas lagi dengan media website, dan yang kedua mempermudah customer dalam melakukan pembelian atau bertransaksi, serta pengawasan dari Civitropan terhadap produk troli penyimpanan melalui website. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai bisnis proses dari Civitropan. Berikut merupakan diagram dari bisnis proses, di mana terdapat production operator, procurement. Oke, selanjutnya ada basis data. Nah, berikut merupakan tabel basis data di mana terdapat entitas, atribut, dan tipe data. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai diagram UML. Bagian pertama terdapat use case diagram dengan kasus production staff. Berikut merupakan use case diagram untuk kasus procurement staff. Oke, lalu ada use case diagram untuk finance staff. Lalu terdapat use case diagram untuk admin. Lalu pada bagian kedua yaitu membahas tentang activity diagram, dan berikut merupakan activity diagram untuk production staff. Ada view MPS, create MPS, lalu ada update MPS dan delete MPS. Selanjutnya ada activity diagram untuk procurement staff. Ada view procurement, lalu ada create procurement, lalu ada update dan ada delete. Lalu berikut merupakan bagian dari activity diagram untuk finance staff. Ada view receipt, lalu ada update receipt, dan yang terakhir ada delete receipt. Kemudian selanjutnya di sini terdapat class diagram, lalu ada sequence diagram, di mana production staff ada view MPS, insert MPS, kemudian ada edit MPS, delete MPS. Lalu di sini terdapat procurement staff view procurement list, lalu ada create, lalu ada update procurement list, lalu ada delete procurement list, lalu ada view receipt. Kemudian untuk ada create receipt, lalu update receipt, dan delete receipt. Lalu terdapat perancangan sistem. Yang pertama ada prototyping. Di sini yang bisa dilihat pada layar ada home-nya, kemudian di sini ada login page, lalu ada tampilan
list materialnya, kemudian ada list produknya, lalu selanjutnya ada procurement, kemudian ada BOM dan list BOM-nya, kemudian ada salary, list salarinya, kemudian ada employee, list employee-nya, kemudian di sini terdapat output search kodenya yang bisa dilihat pada videonya. Kemudian di sini terdapat topan transaction hasil akhir dari outputnya. Lalu akan dilanjutkan ke demo aplikasi oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini merupakan tampilan awal untuk dari web Tropan Company. Selanjutnya untuk login, kita bisa klik login pada kanan atas. Selanjutnya kita bisa masukkan username, lalu password, lalu kita bisa klik login, dan selanjutnya kita bisa ke menu employee. Di employee ini kita bisa menambahkan dengan cara klik add employee, dan di sini kita bisa masukkan username, lalu password, lalu inputkan employment. Selanjutnya kita bisa isikan nama bank dan mengisikan akun number, lalu pilih divisi. Lalu kita bisa klik add employee. Selanjutnya jika kita ingin mengupdate datanya, kita bisa klik update employee. Lalu bisa kita klik update employee, lalu jika kita ingin mendelete-nya bisa kita klik delete. Di sini terdapat tampilan employee dan menu akun. Untuk menu akun bisa dilihat seperti pada layar untuk tampilannya. Dan selanjutnya di sini kita bisa melakukan login dengan akun yang sudah kita buat sebelumnya pada employee, login pada username yang sudah dibuat seperti tadi pada employee. Dengan contoh kita ingin memasuki akun procurement dari admin proc MFD dengan kita memasukkan password, lalu kita klik login. Selanjutnya di sini terdapat menu procurement, lalu procurement transaction, lalu material, dan material request. Di sini kita juga bisa menambahkan insert material dengan cara klik insert material, dan juga seperti pada sebelumnya dijelaskan, di sini kita bisa mengupdate dan mendelete ya. Berikut merupakan tampilan untuk daily receipt. Selanjutnya juga kita bisa masuk pada akun production yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini terdapat tampilan MTS, produk, material request, BOM, dan procurement. Selanjutnya kita bisa memasuki akun finance yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat jurnal, kita bisa melihat jurnal, lalu procurement transaction, selanjutnya ada salary, dan selanjutnya di sini kita bisa melihat receipt. Untuk jurnal di sini kita bisa melakukan print data dengan cara klik print, lalu akan muncul tampilannya seperti berikut. Baik, sekian untuk demo web dari Tropan Company. Sekian presentasi dari FRI 112. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.